Pada video ini, kita akan belajar bersama materi IPAS bab 1 kelas 5 SD, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Materi pertama yang kita pelajari yaitu pengertian cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat antara lain 1. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya pada jendela masuk ke dalam ruangan secara lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus celah kecil. Pada ruangan gelap, cahaya matahari tetap bisa masuk melalui celah atau lubang kecil yang ada pada ruangan tersebut. Pada saat kita bercermin, cahaya dipantulkan oleh media cermin sehingga terbentuklah bayangan kita. Ini menunjukkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Mengapa ikan di dalam akuarium bisa terlihat jelas? Hal ini menunjukkan sifat cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca akuarium. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Contoh gelembung sabun dan pelangi adalah bentuk penguraian dari satu cahaya putih. Sifat yang keenam, bila cahaya terhalang akan membentuk bayangan. Pada gambar, sinar matahari yang terhalang oleh pohon, maka membentuk bayangan pohon. Mengenal hukum Snellius atau hukum pantul, media yang bisa memantulkan sinar atau cahaya salah satunya adalah cermin. Di sini kita akan membahas 3 jenis cermin dan bayangan yang terbentuk dari masing-masing cermin. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Dengan sifat bayangan, maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung jauh atau dekatnya letak benda dari cermin. Pada slide berikutnya, disajikan gambar bagian-bagian mata. Bagaimana sih proses mata manusia sampai bisa melihat? Runtutannya adalah sebagai berikut. Cahaya masuk melalui kornea. Fungsi kornea itu sendiri memfokuskan atau membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian, dari kornea, cahaya masuk ke iris dan diteruskan ke pupil. Fungsi pupil yaitu mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang akan diteruskan ke lensa mata. Lensa mata mengatur atau meneruskan cahaya agar jatuh tepat ke retina. Retina meneruskan rangsangan ke syaraf-syaraf mata yang kemudian dari syaraf mata diteruskan ke otak. Selanjutnya, otak memberikan perintah kepada mata untuk melihat. Itulah proses dari cahaya masuk ke mata sampai dengan mata kita bisa melihat. Pada retina terdapat bintik kuning, yaitu yang sangat peka dengan cahaya. Sedangkan bintik buta adalah bagian di retina yang tidak peka terhadap cahaya. Fungsi bagian mata dan kelainan pada mata seperti miopi, hipermetropi, silindris, rabun senja, katarak, dan buta warna. Pada mata normal, bayangan jatuh tepat pada retina. Sedangkan untuk miopi atau rabun jauh, bayangan jatuh di depan retina. Dan untuk rabun dekat atau hipermetropi, bayangan jatuh di belakang retina. Materi bab 1 selanjutnya tentang bunyi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.